Selamat siang, sahabat Kedaulatan Rakyat semuanya. Kita ketemu lagi dalam podcast Kedaulatan Rakyat, rubrik yang penuh dengan acara-acara informatif, kemudian juga unik dan seterusnya. Dan sahabat semuanya, kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa, tamu yang menurut saya sangat punya, ya apalagi di kota Yogyakarta ini punya sesuatu yang mungkin sahabat semuanya perlu tahu. Di samping kiri saya adalah Ibu Binarse. Selamat Selamat siang, Bu. pagi. Semangat pagi, terus semangat. Iya, beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta. Dan kemudian di depan saya adalah Bapak Agus Hendrianto. Selamat siang, Pak. Selamat Pagi atau selamat siang, Pak? Selamat siang, Beliau adalah Ketua Panitia di mana SMP Negeri 8 akan mengadakan lustrum ke-13. Nah, apa saja sih yang menariknya? Dan kalian yang mungkin sekarang masih belajar di SMP Negeri 8 atau alumni-alumni harus mendengarkan nih. Banyak sekali informasi yang akan diberikan oleh Ibu Bin dan Pak Hendri, Pak Agus itu kaitannya dengan itu. Nah, karena itu jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Komentarnya untuk kemajuan SMP Negeri 8 dan barangkali juga harapan-harapan untuk SMP Negeri 8. Jangan lupa ya. Baik itu, Bin, selamat pagi atau baik pagi, selamat Kalau apa? semangatnya pagi, terus Oh, selamat pagi. semangat pagi. Bagaimana Bu, SMP Negeri 8 akan menghadapi lustrum ya? Kapan itu acaranya? Kalau puncak acaranya di tanggal 1 Agustus, ulang tahunnya itu 1 Agustus 2025. Itu ulang tahun yang ke-65 atau lustrum ke-13. Tapi sebelum sampai di hari ulang tahunnya ada serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli 2025 sampai tanggal satunya itu penuh dengan agenda-agenda baik kegiatan eksternal maupun internal yang ini harus diikuti oleh semua warga sekolah dan juga para alumninya. Nah, kalian para alumni tahu kan, Bu Kepala Sekolah sudah menyatakan demikian harus ikut nanti gitu ya. Kemudian Pak Agus, kira-kira Pak Agus, acara-acara apa yang kira-kira bisa diikuti oleh para alumni nanti dan siswanya? Terima kasih. Jadi nanti untuk memeriahkan acara lustrum ini, kami dari panitia selaku panitia yang dari unsur alumni ini akan mengadakan yang pertama itu lomba paduan suara tingkat SD. Harapan kami SD-SD sekitar Yogyakarta ini nanti lebih mengenal SMP 8 sehingga istilahnya pasar potensial untuk masuk ke SMP 8 ini. Jadi lomba paduan suara ini sudah lama sekali tidak diadakan. Banyak guru-guru seni suara yang ternyata berminat dan istilahnya antusias. Kemudian itu kita laksanakan tanggal 25 Juli mulai jam 7 sampai selesai. Kemudian berikutnya ini ada acara lomba basket 3-on-3 atau 3x3 ini. Jadi nanti ini juga tingkat SD putra dan putri. Kita lakukan tanggal 26 Juli 2025. Nah, depannya juga nanti beberapa SD ini juga di samping juga untuk meningkatkan minat terhadap basket, juga meningkatkan animo untuk masuk SMP Negeri 8 Yogyakarta. Jadi pengenalan sekaligus untuk anak-anak SD mengenal SMP 8. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2025 kami akan melaksanakan fun walk atau jalan sehat bersama. Itu akan diikuti oleh siswa, guru, dan alumni. Nah, ini kami harapkan untuk alumni nanti bisa ikut semua atau katakanlah sebagai besar ikut memeriahkan. Syukur juga ikut mendonasikan dana untuk kegiatan lustrum ini sehingga nanti bisa untuk lebih mendukung SMP Negeri 8 dan sebagainya. Nanti funbox ini akan kita lakukan mulai dari SMP Negeri 8 melalui Tugu, kemudian ke utara Sawit Jedis, Sepatan Jedis, ke kanan nanti kemudian Jalan Poncowolo masuk Simanjuntak baru SMP 8 lagi. Sekaligus di situ setelahnya ada acara panggung gembira sekaligus untuk reuni bersama. Kemudian juga ada basar rakyat yang di situ. Kemudian ada lagi pemeriksaan kesehatan dari para hita.
Ini yang nanti walaupun mungkin tidak semuanya bisa mengikuti, tapi bagi yang kasepuan, bagi yang mungkin sudah punya tanda-tanda ini bisa bisa ikut serta. Harapan kami para alumni bisa ikut memeriahkan dan juga peran sertanya. Ya, Itu yang patut. baik. Sahabat Kautan Raya dan para keluarga besar SMP Negeri 8, kalian tentu tahu bahwa SMP ini termasuk salah satu SMP yang luar biasa prestasinya, apalagi terakhir-terakhir ini ya. Nah, kita pengen tahu juga Bobin, bagaimana SMP 8 bisa meraih prestasi yang luar biasa, dan mungkin bisa disebutkan terakhir prestasi apa yang kemudian diraihnya. Ya, terima kasih. Ini SMP Negeri 8 Jakarta kan dengan slogannya tradisi prestasi tiada henti. Ini terus kita jaga marwah ini untuk terus berprestasi, baik itu siswanya, gurunya maupun sekolahnya. Ini yang terakhir kemarin di tahun 2024 SMP Negeri 8 Jakarta peringkat 1 untuk SPD. Wah, Ya, alhamdulillah. Kemudian di tahun 2025 ini masuk 7 besar sebagai sekolah berprestasi di tingkat nasional. luar biasa. Ini tentu juga kerja keras dari anak-anak kami, anak-anak yang luar biasa hebat, siswa-siswa SMP 8 Jakarta dengan support orang tua dan pasti juga inspirasi dari kakak-kakak kelasnya, para alumninya yang terus menginspirasi. Dan di event Lustrum ini kami terus minta dukungan support dari alumni untuk terus memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya terkait dengan rekam jejak kesuksesan mereka untuk bisa diikuti oleh adik-adik kelasnya. Dan ini kami juga berharap tidak hanya anak-anak yang mengikuti, tapi juga ayah bundanya juga bisa ikut serta di acara puncak acara di tanggal 27 Juli yang merupakan pertemuan sekolah, kemudian alumni, siswa dan orang tua untuk bersama-sama hadir di acara tersebut. Yang di acara itu ada talk show, berbagi pengalaman, berbagi kesuksesan dari kakak-kakak kelasnya. Iya, luar biasa kan prestasinya. Ke para sahabat Kelautan Rakyat, kita tahu prestasinya sangat luar biasa. Kembali ke Pak Agus. Pak Agus, dalam acara mendatang ini Bapak punya target apa di Lustrum itu? Mungkin pesertanya atau apa? Mungkin peserta yang ikut, kemudian keluarganya yang ikut. Bapak punya target? Sebetulnya kami juga terinspirasi dari moto KR, Guyub Rukun Migunani. Itu ya. Kami kepingin SMP Negeri 8 ini baik guru, kemudian karyawan, siswa, orang tua, alumninya itu bisa guyub sinergi untuk membangun kebersamaan dan membangun prestasi SMP Negeri 8 Yogyakarta. Melalui pertemuan ini kita harapkan bisa istilahnya saling mengenal, saling mendukung, kemudian juga istilahnya tombol kangen ngerabuk nyawa golek swarga istilahnya. Betul Pak, iya. Jadi dengan ketemu teman lama itu kita bisa seperti sehat lagi. Jadi, harapannya itu kok kayaknya masih muda lagi. Dan juga di samping itu tentu saja adik-adik nanti bisa melihat kakak-kakak kelasnya ini, oh ternyata banyak yang berprestasi, banyak yang istilahnya langkahnya apa sih, kiat-kiatnya sehingga kok bisa sampai menjadi orang besar dan sebagainya. Ada contohnya Pak barangkali? Misalkan itu ada Profesor Aris itu yang praktek di Profesor Madarina di kedokteran, ada Profesor Aris di kedokteran hewan, Pak Listio Sigit. Oh, Pak Listio Sigit, iya. Dan ada Pak Bunggul, ada Pak Ronald, Pak Bimanyu, kemudian juga ada Pak Siswanto, Pak Eros Jarot dan Mas Eros Jarot. Iya. Selamat Raharjo itu ya. Selamat Raharjo. Jadi juga beliau angkatan ini, angkatan Bumirsawati RB itu juga kita dari sana, termasuk nanti harapan kita, kok apa kiat-kiatnya sehingga adik-adik ini termotivasi untuk menjadi berprestasi. Nah kalian tentu harus datang nih para alumni keluarga besar SMP 8, karena siapa tahu Anda adalah jadi Kapolri mendatang gitu. Amin. Iya,
Baik itu, kemudian kembali ke Bu Bin gitu. Bu Bin, apa sih resep-resepnya kok bisa SMP Negeri 8 demikian luar biasa, demikian bisa membuat prestasi yang ya menurut saya pelan-pelan tapi luar biasa gitu. Ya, kuncinya adalah komitmen. Komitmen bersama dari awal sekolah, kemudian orang tua dan para siswa itu komitmen untuk bersama-sama sinergis dalam meraih prestasi itu. Dan sekolah juga konsekuen. Artinya ketika ada anak-anak yang akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan prestasi, itu fasilitasi dari sekolah itu totalitas. Iya, jadi artinya konsisten gitu ya. Iya. Bagaimana SMP Negeri 8 ini mendukung semua anak-anak yang berprestasi untuk sesuatu yang menjadikan lebih baik lagi gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu, selain tadi, mungkin ada beberapa hal yang Ibu bisa mengaitkan kalau tadi dikatakan mendatang ini tentu suasana sekarang ini apalagi model digital ya Bu ya. Iya. Apa sih yang Ibu sambut suasana era digital tadi dengan anak-anak sekarang yang anak-anak yang Gen Z ya tadi Iya. Gen Z ya sekarang tadi ya. Iya. Terkait dengan media sosial ya, Gen Z ini memang luar biasa pengaruhnya pada anak-anak kami. Tapi sekali lagi di SMP 8 Jakarta itu basis utamanya adalah religius. Jadi anak-anak pembekalan di bidang religiusnya itu kita kuatkan sehingga pengaruh-pengaruh apapun yang dari luar anak-anak sudah bisa memilah dan memilih mana yang harus mereka ikuti. Jadi berbagai berita-berita yang bermacam-macam itu mereka bisa menyaring dan memfilter untuk mereka bisa pilih mana yang harus mereka ikuti. Apa ada Tontonan yang mereka itu harus kita menyelenggarakan berbagai kegiatan itu yang bersifat tontonan itu harus bisa menjadi tuntunan. Jadi apapun yang ditampilkan oleh anak-anak itu sebisa mungkin menjadi teladan untuk semuanya. Iya, karena memang pada situasi sekarang ini agak ini Bu ya, anak-anak Gen Z ini memang agak pelik untuk menghadapi kayak gitu. Nah, Pak Agus sebagai seniornya gitu. Pak Agus, kira-kira apa sih yang akan diberikan pada Lustrum nanti, para seniornya ini, untuk memberikan satu contoh-contoh keteladanan, semangat, dan seterusnya. Dan tadi dikatakan Ibu Bin sebagai religius, itu akan menjadi satu bagian yang utama di situ. Terima kasih. Tentu saja dari alumni nanti ada sharing knowledge ya. Sharing knowledge itu jadi mungkin berbagi kiat dari alumni bagaimana mereka bisa sukses. Kemudian juga dengan kita datang ke reuni pada tanggal 27 ini nanti adik-adik bisa berinteraksi dengan para alumni, kemudian bisa melihat sehingga muncul motivasi atau mungkin rasa bangga mereka terhadap SMP 8 ya. Jadi ada rasa memiliki, ada rasa kebanggaan, kemudian mereka berusaha untuk mungkin berprestasi dan meniru dari kakak-kakaknya ini. Kami sendiri mengalami dan sampai sekarang ternyata masih ada. Jadi kalau Gen Z itu mungkin kemarin tuh sudah asik dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Ini ternyata di SMP 8 itu masih interaksi antar siswa itu sangat tinggi. Kadang-kadang kalau ini harusnya pulang jam 1 kok belum pulang, kenapa? Masih main sama temennya. Ini di sana. Ini akan jadi kenangan-kenangan yang tak terlupakan nanti pada saat sudah tua. Bapak punya kenangan sendiri khusus di SMP Negeri 8? Saya di SMP 8 ini juga waktu itu ya katakanlah bersama dengan teman-teman ini sampai sekarang pun masih kompak, masih ngumpul, kadang masih juga sering interaksi baik melalui WA, kadang melalui jumpa darat juga. Nah ini yang kalau saya kenangannya itu hampir kebanyakan saudara saya itu SMP 8. Ya, jadi kalau ketemu itu anehnya itu ngomongnya itu basa Jawa halus. Ini kalau kayak ketupraan gitu. Ini yang karena banyak saudara yang di situ kebiasaan di rumah ya kadang-kadang gitu. Satu kelas ternyata ada kakak sepupu, kemudian ada beberapa teman satu angkatan juga saudara sepupu dan sebagainya, termasuk mungkin juga seniornya dulu om-om, tante, dan itu juga SMP 8, sehingga banyak yang kenangan-kenangan indahnya di situ. Ya, jadi kayaknya keluarga besarnya betul-betul SMP Negeri 8 ya. Betul. Iya, kembali ke Bu Bin gitu. Nah, pada situasi sekarang kan kita juga tahu bagaimana
ada suatu survei tentang pembinaan untuk kebangsaan anak-anak muda kita itu masih dianggap kurang, survei dari Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana Ibu membina kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan untuk SMP Negeri 8 untuk siswa-siswa Ibu? Iya. Eh, Sebenarnya kami sudah melaksanakan itu secara rutin ya. Jadi untuk kecintaan kepada tanah air, bangsaan itu sudah include di dalam mata pelajaran terintegrasi. Kemudian juga melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang semuanya ditujukan dalam rangka membangun kecintaan pada tanah air dan bersifat lebih kepada cinta kepada Indonesia. Itu termasuk di dalamnya ada kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga kegiatan mendatangkan narasumber-narasumber yang terkait dengan kegiatan cinta tanah air, juga kegiatan-kegiatan lomba yang lebih banyak membuat tema-tema yang berunsur pada cinta bangsa. Artinya bahwa hal-hal demikian memang juga tidak pernah dilupakan ya di SMP Negeri 8. Lalu menurut Ibu, tanggapan anak-anak gimana kaitannya dengan situasi ya katakanlah nilai-nilai kebangsaan kan kadang-kadang cuman orang anggap wah kok kayak gitu-gitu tuh sih gitu, tapi banyak kan anak muda yang gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu tanggapan anak-anak didik Ibu? Iya. Kalau anak-anak SMP Negeri 8 kan memang luar biasa ya. Luar biasa. Saya kadang bersyukur ya berada di lingkungan anak-anak yang hebat, yang mereka diberikan sentilan, diberikan rangsangan, diberikan sedikit pancingan aja, mereka sudah luar biasa meresponnya itu sangat positif. Jadi mereka ternyata wawasan dan pengetahuan terkait dengan cinta tanah air itu jauh lebih di atas ekspektasi kami. Oh, luar biasa. Wah, kembali Pak Agus. Ya, ternyata Pak Agus ini keluarga besarnya beliau memang cinta betul-betul SMP 8 ya Pak ya. Sehingga dari tadi termasuk mungkin guru-gurunya ya Pak ya. Iya. Guru-gurunya ya. Karena ya. Nah Pak Agus, nilai-nilai apa sih yang Bapak teruskan, yang Bapak dapatkan dari SMP Negeri 8 yang kemudian diteruskan sampai sekarang, dan itu untuk membina keluarga juga? Iya, jadi kami merasakan di SMP Negeri 8 ini nilai-nilai yang bisa ditanamkan kepada kami selaku alumni atau siswa. Itu yang pertama itu rasa kebersamaan. Itu ada jiwa korsa yang kuat di antara alumni SMP 8. Walaupun mungkin dalam keterbatasan, tetapi mereka itu masih sering ketemu, sering ngewongke, atau ada yang ada yang punya masalah ya kita bantu bersama. Itu sampai tua masih terus terhubung. Bahkan lintas angkatan antara yang tahun 60 sampai yang anak saya 2013 lulusan itu mereka masih bisa saling mengenal, bisa saling terhubung. Link and match itu. Kemudian juga mungkin di sana itu ada satu sisi itu nilai-nilai istilahnya ada simpati, ada saling empati. Kemudian juga komunikasi. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa bahkan enggan pulang, kalau dulu itu istilahnya itu sampai di sekolah itu disebut jam 2 ya, nanti aja mah jam 4 saya masih main sama temennya. Jadi mungkin ini jawaban dari kalau di rumah sudah nggak punya teman, di sekolah masih banyak ada yang bisa berinteraksi. Pak, kalau kemudian ada alumni yang kemudian melihat acara ini gitu Pak, kira-kira mendaftar di mana, caranya ikut mendaftar atau berpartisipasi, bagaimana Bapak? Kami untuk acara Funbox, Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi dengan flyer yang telah kami lakukan, kami sampaikan nanti. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa nomor teleponnya Pak, mungkin Anda bisa sebutkan nomor telepon? Nomor teleponnya nanti kalau ada yang ingin itu. Kebetulan nanti yang ikut Funbox itu akan mendapatkan kaos, kemudian ada snack, ada air minum.
dari goodie bag nanti juga ada door prize. Nah, ini tentu saja berbayar. Kami minta partisipasinya sebesar Rp100.008. Jadi, nanti bisa ditransfer. Pakai 8. Ya? Pakai 8. Pakai 8. Pokoknya 8 tetap jaya. Jadi nanti bisa ditransfer ke rekening BRI di 0029 01 027 406 536. Atau diulangi lagi? Diulangi lagi. Jadi nanti bisa ditransfer ke rekening BRI, nomor rekeningnya 0029 01 027 406 536. Atas nama Agus Hendrianto. Agus Hendrianto. Itu para alumni Nanti atau mohon segera setelah bayar transfer, bukti transfer bisa diupload, dikirim ke saya dengan ukuran kaosnya dan nama. Oke. Baik itu. Kemudian Ibu menutup acara ini, apa pesan-pesan Ibu closing sebagai closing statement Bu kaitan dengan acara Lustrum ini Bu, dan untuk memberikan semangat lagi kepada para alumni yang akan ikut, juga kepada anak-anak didik Ibu. Ya. Kami berharap melalui Lustrum yang ke-13 ini SMP Negeri 8 Yogyakarta bisa bersama-sama dengan seluruh keluarga besar SMP Negeri 8 Yogyakarta, Bapak Guru, para siswa, para orang tua, beserta seluruh alumni bisa ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Lustrum ini, di mana kami berharap bahwa Lustrum ini menjadi sebuah momentum yang lebih menekankan kepada pendidikan karakter, penguatan jejaring, juga sharing lintas angkatan. Kami berharap melalui tema Lustrum ini, yaitu Bawara Gemilang, Generasi Emas, Inspiratif dan Cemerlang, ini bisa kita wujudkan bersama-sama untuk SMP Negeri 8 Jakarta yang lebih maju ke depannya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Jangan lupa ikuti kegiatan Fun Walk SMP Negeri 8 Jakarta tanggal 27 Juli 2025. Bersama kita jaya. Luar biasa. Tadi jangan lupa ya, nanti karena SMP 8 ini luar biasa prestasinya, ada juga harus ikut semuanya. Dan barangkali kalau di luar SMP 8 ikut Fun Walk boleh nggak nih? Boleh. Jadi kami Silakan Pak, mungkin sekaligus pesan kepada para alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan alumni dan keluarga besar SMP Negeri 8 yang kami cintai. Untuk acara Fun Walk dan pertemuan reuni ini, kami menghimbau kepada rekan-rekan alumni, karyawan-karyawati, guru SMP Negeri 8, bahkan keluarga besar, artinya orang tua siswa dari siswa-siswi SMP Negeri 8 atau keluarga besarnya alumni. Itu kami persilahkan untuk ikut serta di acara Fun Walk ini, sekaligus reuni atau kumpul istilahnya itu temu kangen, atau tadi yang bilang silaturahmi itu merabuk nyawa golek swarga itu. Nanti silahkan panjenengan nanti bisa mendaftar untuk dengan membayar Rp100.008. Ini dengan mendapat kaos, snack dan air minum serta goodie bag. Kemudian nanti ada door prize-nya juga. Silahkan membayar transfer ke rekening nomor 0029 01 027 406 536. Kemudian setelah transfer, upload bukti transfer beserta nama, kemudian angkatan dan ukuran kaos ke nomor 0813 2539 9303. Jangan lupa setelah transfer, bukti transfer diupload ke 0813 2539 9303 dengan mencantumkan nama dan ukuran kaos. Angkatan Kalau
memang dari alumni, kalau dari keluarga alumni ya cukup keluarga angkatan 8. Bisa secara kolektif, bisa secara pribadi. Matur nuwun. Sampai jumpa tanggal 27 di acara Funbox 27 Juli 2025. Di sana nanti ada acara juga pemeriksaan kesehatan. Juga ada kita istilahnya kumpul-kumpul bareng nanti. Kita tunggu sampai jumpa di tanggal 27 Juli 2025. Iya. Nanti juga ada lagi acara internal lomba-lomba yang untuk siswa. Ya, baik itu sahabat Kelautan Rakyat, luar biasa dua orang tokoh kita tentu membuat inspirasi kalian, membuat kalian yang masih sekarang belajar atau mungkin para alumni untuk bisa ikut ambil bagian dari peristiwa akbar lustrum ke-13 SMP Negeri 8. Baik itu, dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan memberi komentar. Apa mungkin masukan-masukan Anda atau komentar-komentar Anda untuk SMP Negeri 8, silakan ditulis di komen ya, jangan lupa. Baik itu, dan selamat siang, sampai ketemu lagi.